Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Bagaimana Bu, duduknya udah nyaman? Udah. Jadi sebentar ya Bu, saya tutup pintunya dulu. Udah. Baik, perkenalkan Bu, nama saya Bidan Kiki. Saya yang bertugas pada siang hari ini ya Bu. Jadi gini Bu, maksud dan tujuan saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu gitu. Nah, tujuannya sendiri itu agar Ibu dan keluarga mengetahui tentang imunisasi PPI dan imunisasi non PPI begitu Bu. Nah, prosedurnya nanti saya akan memberikan beberapa penyuluhan terkait imunisasi PPI dan non PPI melalui bicara nih Bu. Ya. Nanti nggak lama, cuma 10 menit. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian imunisasi Bu. Jadi imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang secara aktif gitu Bu. Jadi itu lebih aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat Ibu terkena suatu penyakit, Ibu itu tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan gitu, mungkin demam seperti itu Bu. Nah, tujuannya nanti jika suatu saat Ibu terkena penyakit, Ibu itu tidak akan sakit dan mungkin hanya memiliki gejala ringan, sakitnya hanya sakit ringan seperti itu Bu. Nah, untuk cara kerja imunisasi sendiri itu dengan memberikan bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan merangsang sistem imun tubuh agar terbentuk antibodi Bu. Nah, antibodi yang terbentuk setelah imunisasi berguna untuk menimbulkan atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh Ibu gitu secara aktif, sehingga dapat mencegah atau mengurangi penyakit Bu begitu. Jelas. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian imunisasi dasar ya Bu. Nah, Ya. imunisasi dasar adalah program imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah mulai dari bayi baru lahir, yaitu imunisasi HB atau hepatitis B, sampai usia 9 bulan, atau imunisasi campak sebagai upaya untuk memberikan imunitas pada bayi usia 0 sampai 12 bulan. Ya. Nah, agar terhindar dari berbagai penyakit Bu. Nah, jadwalnya kapan ya gitu. Jadwalnya sendiri itu dari 0 sampai 7 hari. Usia 0 sampai 7 hari itu imunisasinya itu hepatitis B. Untuk usia 1 bulan yaitu BCG dan polio 1. Untuk usia 2 bulan yaitu DPT, HB, HIB1 dan polio 2. Selanjutnya untuk usia 3 bulan yaitu DPT, HB, HIB2 dan polio 3. Nah, untuk usia 4 bulan yaitu DPT, HB dan HIB3, polio 4, kemudian IPV atau polio suntik. Nah, untuk usia 9 bulan yaitu imunisasi campak Bu. Ya, saya akan menjelaskan tentang imunisasi hepatitis B. Nah, imunisasi hepatitis B atau HB itu diberikan untuk mencegah penyakit hepatitis B gitu, yang dapat menyebabkan pengerasan pada hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan juga kanker hati Bu. Nah, saya juga akan kemudian yaitu imunisasi polio. Nah, imunisasi polio itu diberikan untuk melindungi tubuh dari poliomyelitis atau infeksi polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada tungkai atau lengan juga. Nah, polio merupakan penyakit menular
Jadi itu disebabkan oleh virus yang ada dalam saluran pencernaan dan yang ada dan di tenggorokan gitu. Itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi BCG atau Bacillus calmette-guerin atau imunisasi BCG. Itu diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit TBC atau tuberkulosis Bu gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi DPT, HB, HIB gitu. Imunisasi DPT, HB, HIB itu diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit seperti difteri, kemudian pertusis, kemudian tetanus, kemudian hepatitis B, serta penyakit pneumonia. Yang atau itu loh Bu, radang paru-paru dan meningitis atau radang selaput otak yang disebabkan oleh infeksi kuman HB gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi campak atau MR Bu. Nah, imunisasi campak atau MR adalah itu itu diberikan untuk mencegah penyakit campak sekaligus rubella. Itu penyakit campak dapat mengakibatkan komplikasinya itu radang paru berat atau pneumonia, kemudian mengakibatkan diare yang kemudian menyerang otak juga, kemudian itu adanya radang otak dan kebutaan. Nah, sedangkan rubella pada anak merupakan penyakit ringan, namun apabila menular ke ibu hamil ya Bu, maksudnya itu terutama pada awal kehamilan itu dapat berakibat pada keguguran, atau juga bayinya yang dilahirkan itu akan mengalami cacat bawaan Bu gitu, seperti tuli, kemudian katarak, kemudian gangguan jantung bawaan seperti itu. Menakutkan ya Bu? Iya. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi lanjutan itu merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan seperti itu Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi campak atau MR Bu. Nah, imunisasi campak atau MR adalah itu itu diberikan untuk mencegah penyakit campak sekaligus rubella. Itu penyakit campak dapat mengakibatkan komplikasinya itu radang paru berat atau pneumonia, kemudian mengakibatkan diare yang kemudian menyerang otak juga, kemudian itu adanya radang otak dan kebutaan. Nah, sedangkan rubella pada anak merupakan penyakit ringan, namun apabila menular ke ibu hamil ya Bu, maksudnya itu terutama pada awal kehamilan itu dapat berakibat pada keguguran, atau juga bayinya yang dilahirkan itu akan mengalami cacat bawaan Bu gitu, seperti tuli, kemudian katarak, kemudian gangguan jantung bawaan seperti itu. Menakutkan ya Bu? Iya. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi lanjutan itu merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan seperti itu Bu. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang jadwal imunisasi lanjutan. Nah, untuk batasnya sendiri yaitu yang pertama usia 18 bulan. Nah, itu imunisasi lanjutannya itu DPT, HB, dan HIB. Nah, untuk usia 24 bulan yaitu imunisasi lanjutan campak Bu. Nah, kemudian untuk biasnya itu yang pertama 1 SD, yaitu imunisasinya itu DT, kemudian campak. Untuk kelas 2 SD yaitu TD, kemudian untuk 3 SD yaitu TD juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi pilihan.
Nah, imunisasi pilihan itu merupakan imunisasi yang dapat memberikan yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam rangka untuk melindungi yang bersangkutan, maksudnya melindungi tubuhnya itu dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR. Itu sebagai contohnya itu vaksin MMR, kemudian varicella, kemudian hepatitis A, kemudian ada influenza, terus pneumococcus, kemudian rhinovirus gitu Bu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi MMR. Imunisasi MMR itu diberikan untuk mencegah penyakit campak, nah, atau gondok dan rubella gitu Bu. Tahu kan gondok itu yang besar gitu Bu ya. Kemudian ada campak atau rubella itu atau campak Jerman. Nah, itu yang tersebar ke dalam tubuh gitu, diberikan pada usia 15 bulan dan kedua kalinya pada anak, untuk anak yang berusia 6 tahun. Kemudian catatannya itu, catatan ibu Ya. jika belum menderita penyakit campak di usia 9 bulan, maka itu jika diberikan pada umur 12 bulan. Maksudnya itu begini Bu, jika belum menderita, maksudnya itu jika anaknya itu belum menderita campak pada usia 9 bulan, itu bisa diberikan pada umur 12 bulan gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi tiroid gitu. Nah, imunisasi tiroid itu diberikan untuk mencegah masuknya bakteri Salmonella typhi ke dalam tubuh. Nah, bakteri ini tuh bisa menimbulkan penyakit seperti demam tiroid, kemudian atau sifus. Itu diberikan pada usia di atas 2 tahun dan berulang di setiap 3 tahunnya. Nah, catatannya itu ada 2 jenis cara vaksin Ibu. Nah, yaitu yang pertama adanya oral atau suntik ya. Oral dan suntik. Oral itu maksudnya dari kapsul gitu ya Bu. Kemudian suntik ya, suntik biasa gitu. Ada tifoid oral diberikan pada anak di atas 6 bulan gitu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang imunisasi varicella. Imunisasi varicella itu diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit cacar air. Maaf ya. Nah, diberikan pada usia di atas 5 tahun gitu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang imunisasi hepatitis A. Nah, imunisasi hepatitis A itu diberikan untuk mencegah masuknya virus hepatitis A ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit hati gitu. Nah, pada usia di atas 2 tahun dilakukan 2 kali dengan rentan usia 6 sampai 12 tahun. Nah, hepatitis A atau penyakit hati itu maksudnya dia itu kuning gitu loh Bu. Gitu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang imunisasi influenza. Imunisasi influenza itu diberikan untuk mencegah masuknya beberapa jenis virus influenza ke dalam tubuh. Nah, diberikan sekali dalam setahun gitu Bu, sejak usia 6 bulan dan dapat terus diberikan hingga dewasa. Catatannya, bagi anak yang sudah berusia di atas 2 tahun itu vaksin dapat diberikan dalam bentuk semprotan melalui saluran pernafasan. Jadi itu gitu loh Bu ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang imunisasi pneumococcus atau PCV gitu. Imunisasi pneumococcus diberikan untuk mencegah
mencegah masuknya bakteri pneumococcus ke dalam tubuh. Nah, bakteri ini itu bisa membawa penyakit seperti meningitis, gitu Bu, pneumonia, dan juga infeksi telinga, gitu. Diberikan pada usia 2, 4 sama 6 tahun. Nah, serta antara 12 sampai 15 tahun. Catatannya ya Bu, itu diberikan vaksin bila belum memberikannya ketika bayi di atas 1 tahun. Maksudnya itu gini, pas anak usia lebih dari 1 tahun, terus belum pernah mendapatkannya, itu bisa diberikan ya Bu. Kemudian vaksin PCV itu hanya diberikan 2 kali saja dengan intervensi itu 2 bulan. Nah, jika anak usia sudah 2-5 tahun, itu PCV hanya diberikan 1 kali saja, gitu ya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang imunisasi rotavirus, begitu. Nah, imunisasi rotavirus itu diberikan untuk mencegah terjadinya diare yang disebabkan oleh rotavirus, gitu Bu. Diberikan pada usia 10 minggu dan 14 minggu. Bu, itu kan sudah saya jelaskan beberapa itu imunisasi PPI dan non PPI, gitu ya. Apakah Ibu sudah paham? Paham. Baik, alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah jelas juga? Jelas. Baik. Kemudian saya akan memberikan sedikit pertanyaan ya Bu tentang yang sudah saya jelaskan tadi, jika Ibu sudah paham dan jelas. Nah, itu imunisasi rotavirus itu untuk apa ya Bu? Untuk pencegahan diare. Benar. Selanjutnya untuk itu imunisasi hepatitis B itu untuk apa Bu? Untuk pencegahan pengerasan hati. Ya Nah, kan ya? iya benar. Alhamdulillah Ibu sudah jelas ya. Sekian pendidikan kesehatan kali ini, semoga bermanfaat untuk Ibu dan Ibu bisa menerapkannya pada anaknya ya Bu.